Perkenalkan nama saya Farilia Malika Dewi dengan NIM 21105222010. Saya akan menjelaskan 5 soal mengenai anuitas. Sebelumnya saya mohon maaf karena menggunakan dua device karena mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farilia Malika Dewi dengan 21105222010. Saya akan menjelaskan 5 soal mengenai anuitas. Sebelumnya saya mohon maaf karena menggunakan double device karena mikrofon laptop saya bermasalah. Soal yang pertama yaitu mengenai present value, yaitu hitungan nilai sekarang dari pembayaran Rp2 juta di setiap akhir bulan selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun. Nah, diketahui P-nya 2 juta dan I-nya 12%. Karena 12% itu 1 tahun, jadi agar kita mendapatkan bunga per bulannya, maka dibagi 12% per 12 sama dengan 1% atau bunganya itu 0,01% per bulan. Dan N-nya 2 kali 12 atau sama dengan 24 bulan. Cara mencarinya kita gunakan rumus PV sama dengan P dalam kurung 1 kurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I. Nah, kita tinggal masukin angkanya yaitu 2 juta dikali dalam kurung 1 dikurang 1 per 1 tambah 0,01 pangkat 24 per 0,01. Lanjut. Ini sebelumnya sudah saya bikin tulis tangan dan saya mencarinya menggunakan kalkulator. 2 juta dikali 1 kurang 0,7875661274 per 0,01. Lanjut, 2 juta dikali 2,2124338726 per 0,01. Dan akhirnya 2 juta dikali 21,24338726 dan hasilnya kita dapatkan yaitu 42.486.774,52 rupiah. Lanjut ke contoh soal berikutnya yaitu mengenai future value, yaitu berapakah nilai yang akan datang dari pembayaran 100.000 setiap 3 bulan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 4%. Nah, di sini diketahui P-nya 100.000, I-nya 4% per 4, jadi 1% atau sama dengan 0,01 dan N-nya itu 4. Nah, bagi yang bingung kenapa N-nya itu 4, itu karena kan dia bilang pembayarannya itu setiap 3 bulan selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kan 12 bulan, jadi 12 dibagi 3 itu jadinya 4 kali. Nah, untuk mencari jawabannya kita gunakan rumus FP sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Nah, kita tinggal masukin angkanya lagi yang ada tadi. P-nya 100.000 dikali dalam kurung 1 tambah I-nya 0,01 pangkat N-nya 4 dikurang 1 per 0,01. Lanjut sama dengan 100.000 dikali 0,04060401 per 0,01. Lanjut 100.000 dikali 4,060401 dan hasilnya adalah 406.040. Kita lanjut untuk contoh berikutnya yaitu mencari nilai P jika diketahui PV, I, dan N. Yaitu Rudi membeli sebuah ruko seharga 400 juta dengan membayar uang muka 100 juta rupiah dan sisanya dicicil sebanyak 15 kali yang dibayar setiap akhir bulan. Jika bunga yang dikenakan 12%, berapa yang harus dibayar Rudi tiap bulannya? Nah, dari sini diketahui present value-nya itu 300 juta. Nah, 300 jutanya itu datang dari 400 juta dikurang 100 juta karena dia udah bayar uangnya di muka 100 juta. Lanjut, untuk bunganya itu 12% per 12, jadi 1%. Ini bunganya tiap bulan itu 0,01 dan N-nya ada 15. Untuk mencari nilai P, kita gunakan rumus P sama dengan PV per dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 per 1 tambah I pangkat N per I.
Nah, untuk mencari P ini sebenarnya kita menggunakan rumus PV, cuman sudah dibalik ya. Nah, kita tinggal masukin angka lagi kayak tadi, yaitu PV-nya itu 300 juta per 1 dikurang dalam kurung 1 per 1 tambah I-nya itu 0,01, N-nya 15, jadi 1 tambah 0,01 pangkat 15 per 0,01. Lanjut, jadinya 300 juta dikurang, lanjut 300 juta per 1 dikurang 0,8613494748 per 0,01. Untuk angka ini saya mencarinya dari kalkulator ya. Lanjut 300 juta dibagi 13,86505252 dan didapatkanlah hasilnya 21.600.000 dan didapatkanlah hasilnya 21.637.134,51 rupiah. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu menghitung N jika diketahui FP, P, dan I. Yaitu Kiran berencana untuk menabung di bank sebanyak 3 juta mulai akhir bulan ini. Jika uang yang ditargetkan Kiran adalah 18 juta rupiah dan bank memberikan bunga sebanyak 10%, berapa bulan waktu yang diperlukan oleh Kiran? Nah, di sini diketahui future value-nya atau FP-nya 18 juta, I atau bunganya 10% per 12 sama dengan 0,83% per bulan, dan P-nya itu 3 juta. Dan untuk mencari rumus N ini, saya menggunakan rumus N sama dengan log dalam kurung 1 ditambah FP dikali I per P dibagi log dalam kurung 1 ditambah I. Nah, kita tinggal masukin angka yang dari diketahui tadi, yaitu sama dengan log dalam kurung 1 ditambah 18 juta dikali 0,0083 per 3 juta dibagi log dalam kurung 1 ditambah 0,0083. Lalu didapatkanlah log 1,0498 dibagi log 1,0083 dan didapatkanlah hasilnya 5,879648266 dan saya membulatkannya menjadi 6 bulan. Lanjut untuk soal selanjutnya yaitu menghitung nilai I jika diketahui F, E, P, dan N. Soalnya, jika setelah menabung sebanyak 10 juta rupiah sebanyak 20 kali, seorang nasabah memperoleh uang sejumlah 230.250.555 rupiah. Berapakah tingkat bunga yang diberikan oleh bank? Nah, dari sini diketahui future value-nya atau FP-nya 230.250.555 rupiah. Dan P-nya 10 juta rupiah, N-nya 20. Nah, di sini saya menggunakan pemisalan untuk I-nya karena I-nya tidak diketahui. Maka saya menggunakan yang pertama yaitu I-nya itu 1%, dan saya menggunakan rumus FP seperti biasa yaitu FP sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Kita masukkan angka yang tadi, 10 juta dikali 1 tambah 0,01 pangkat 20 dikurang 1 per 0,01. Lalu 10 juta dikali 22,0190039948 dan didapatkanlah future value satunya 220.199.003,994. Lanjut, saya menggunakan pemisalan I-nya itu 2%. Jadi, future value yang keduanya yaitu P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N kurang 1 per I. Lalu kita masukkan angka yang tadi, 10 juta dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 20 dikurang 1 per 0,02. Lalu 10 juta dikali 24,2973697989 dan didapatkanlah hasil 242.973.697,989 rupiah. Nah, dari I1 dan I2
serta FV1 dan FV2 yang saya dapatkan hasilnya tadi, saya akan gunakan ke dalam rumus berikut untuk mendapatkan nilai I-nya, yaitu I dikurang I2 per I1 dikurang I2 sama dengan FV dikurang FV2 per FV1 dikurang FV2. Lanjut, kita masukkan angka yang telah kita dapatkan tadi untuk I-nya, tapi I2-nya itu 2, I1-nya 1, dan I2-nya 2 kan. Berarti I dikurang 2 per 1 dikurang 2 sama dengan untuk FV-nya kita gunakan FV yang di soal tadi. Jadi 230.250.555 rupiah dikurang 242.973.697,989 rupiah per 222.999.3,994 rupiah dikurang 242.973.697,989 rupiah. Nah, lalu I kurang 2-nya itu tetap, dan per 1 kurang 2 berarti min 1. Jadinya I kurang 2 per min 1 sama dengan, saya sudah menguranginya menggunakan kalkulator dan didapatkan hasil minus 12.023.142,989 per minus 22.774.693,995 rupiah. Lanjut, I dikurang 2 sama dengan minus 0,558 dan akhirnya didapatkanlah I-nya itu 1,442%. Baiklah, sekian dulu untuk pembahasan soal anuitas dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan semoga ini dapat menambah ilmu kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.